Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, siapkan dulu bahan-bahan datanya. Saya sudah menyatakannya di Microsoft Excel. Lalu saya sudah membuka SPSS-nya. Lalu saya sudah menyiapkan catatan untuk informasi. Nah, ini ya, saya sudah memberikan penjelasan pengertian dari uji normalitas itu merupakan uji untuk mengukur apakah data yang didapatkan memiliki distribusi normal atau tidak, sehingga pemilihan statistik dapat dilakukan dengan tepat. Uji statistik parametrik merupakan uji yang mensyaratkan data harus terdistribusi dengan normal. Sedangkan untuk uji statistik non-parametrik sering mengabaikan uji normalitas. Nah, maksudnya apa ini uji statistik parametrik dan non-parametrik? Nanti kita lihat di akhir video. Nanti setelah selesai melakukan pengujian statistiknya. Nah, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk ini merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Uji normalitas dapat dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut. Kalau Kolmogorov-Smirnov itu kriteria sampel atau respondennya itu lebih dari 50. Sedangkan untuk yang B atau Shapiro-Wilk-nya itu kriteria sampelnya kurang dari 50. Nah, ini menurut pengertian dari Rianto dan Hatmawan tahun 2020. Lanjut untuk dasar pengambilan keputusan uji normalitas. Nah, kita tuh lihat dari nilai signifikasinya. Jika nilai signifikasinya lebih dari 0,5, maka nilai residualnya terdistribusi dengan normal. Lalu, jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka nilai residualnya tidak terdistribusi dengan normal. Baik, langsung saja kita melakukan ke perhitungannya ya. Sini saya sudah menyiapkan nilai pretest dan posttest, di mana pretest itu sebelum ujian menggunakan model pembelajaran video, dan nilai posttest yaitu nilai sesudah menggunakan model pembelajaran video. Dan nilai ini didapat dari masing tiap responden. Di sini saya respondennya itu ada 22 anak ya. Nah, langsung saja kita kopikan datanya ini, nilai-nilainya ke SPSS. Kita cetak lalu copy, pindahkan ke sini ya. Pindahkannya itu di data view jendela data view ini. Kita paste. Nah, sudah muncul hasilnya. Di sini ada 00 ya. Lalu ada var 001. Ini kita perbaikinya itu di ini variabel view. Nah, di sini kita ubah. Nanti jadi sebelum, dan ini nilai sesudah. Lalu kita hilangkan nilai desimal. 2 angka di belakang koma ini kita nolkan saja. Nah, lalu kita ke measure. Measure itu apa? Measure adalah tipe variabel yang ada di SPSS. Ini ada 3 ya, ada scale, ordinal, dan nominal. Saya akan menjelaskan sedikit. Di sini catatan saya sudah memberikan beberapa pengertian. Misal, untuk pengertian dari variabel nominal ini, yaitu untuk merepresentasikan suatu nilai numerik sebagai label dari variabel tersebut. Nah, variabel nominal ini tidak digunakan untuk melakukan perhitungan data secara matematika, seperti penjumlahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Contohnya apa? Variabel di nominal ini kayak ada variabel jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, lalu ada nama perusahaan, nama universitas, nama instansi, nama merek, smartphone, dan nama kabupaten. Kemudian yang kedua itu variabel ordinal. Apa itu variabel ordinal? Itu sering disebut sebagai ranking data
atau data dengan peringkat. Misal ada variabel tingkatan pendidikan kayak TK, SD, SMP, lalu ada organisasi, umur, suhu, harga, makanan. Ya, lalu ada variabel scale. Ini untuk melakukan perhitungan data terhadap variabel angka, seperti menghitung nilai statistika deskriptif. Nah, contoh penggunaan variabel scale itu apa? Kayak ini, misalnya tinggi badan siswa, nilai suatu ujian, harga beras, banyak pengunjung, suatu objek wisata, nilai tukar suatu mata uang, lalu yang terakhir ada berat badan siswa. Nah, sini menggunakan variabel scale ya, karena akan menghitung nilai suatu ujian, apakah terdistribusi normal atau tidak. Nah, kita ganti dengan scale. Lalu kita balik lagi ke jendela data view. Nah, ini nanti kan ini ya sudah nilai sebelum dan nilai sesudah. Langsung saja kita ke perhitungannya. Di sini kita ke analyze, lalu ke descriptive statistik, lalu ke explore. Ya, ingat, ulangi lagi, analyze, descriptive statistik, lalu ke explore. Oke, kita klik. Nah, yang di sebelah kiri kita pindahkan ke dependent list atau sebelah kanan. Lalu kita ke plot. Kita klik normally plot with test. Continue. Kita oke. Kita tunggu hasilnya. Hasil output dari Kolmogorov, Smirnov, dan Sapirowicz. Kita tunggu beberapa detik. Nah, sudah muncul. Sini ada case processing summary atau ringkasan dari persen. Ada 22 responden karena semuanya terisi ya data nilainya. Lalu kita langsung ke bawah ini, kita akan membacanya. Di kolom Kolmogorov Smirnov ini terbagi menjadi 3 kolom, yaitu statistik, DF, degree freedom, dan signifikasinya. Nah, di sini kita lihat yang nilai signya ini, di mana nilai sebelum dan sesudah itu 0,200. Kita lihat lagi catatannya kembali. Nah, dari dasar pengambilan keputusannya. Nih, jika nilai signifikasinya lebih dari 0,5, maka terdistribusi dengan normal. Nah, di sini nilai sesudahnya itu dari Kolmogorov Smirnov itu 0,200, artinya terdistribusi dengan normal. Kita lihat yang Sapirowicz-nya ini, nilai signifikasinya itu sesudah 0,286. Itu artinya lebih dari 0,05. Nah, apa yang dimaksud dari uji parametrik ya, yang tadi ini uji statistiknya itu uji statistik jika mensyaratkan data harus terdistribusi dengan normal. Jadi yang kedua-duanya ini sebelum dan sesudah itu lebih dari 0,05, maka dia ini uji statistiknya parametrik ya. Jika salah satu dari nilai sebelum dan sesudahnya ini ada yang kurang dari 0,05, maka dia itu uji statistiknya non parametrik karena tidak sama kedua-duanya. Begitu juga untuk yang Sapirowicz juga sama ya. Ini nilai signifikasinya itu juga sama-sama lebih dari 0,05, maka di pengambilan keputusannya juga terdistribusi dengan normal. Nah, untuk itu kesimpulannya apa? Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan hasil uji normalitas diketahui bahwa nilai signifikasinya untuk yang Kolmogorov itu 0,2 itu lebih dari 0,05. Sama juga dengan
untuk yang Sapiro. Quicknya itu 0,286, lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residualnya berdistribusi dengan normal. Nah, sekian dari video saya. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe dan like, serta share ke teman-teman kalian jika ingin mengetahui informasi ini. Sekian dulu dari video saya. Terima kasih.